persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku, mari kita akan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya menara doa pada hari ini akan memberkati kita semua. Lawatan Tuhan yang dalam minggu ini, berapa minggu belakangan ini begitu kuat. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan pada saat ini akan menyembuhkan tiap saudara yang sakit. Katakan amin. Puji Tuhan bahwa dalam minggu ini saya bahas tentang roh yang lemah lembut. Ya saudara, itu penting. Roh lemah lembut ini satu roh yang sangat kita butuhkan untuk kita bisa menjadi seorang yang bisa menguasai diri, saudaraku, dan jadi tenang. Roh yang lemah lembut inilah yang membuat kita menjadi orang yang mau mendengar dan bisa mendengar firman, mendengar suara Tuhan, mendengar nasihat-nasihat yang Tuhan berikan lewat orang-orang mungkin sekitar kita, yang kita bisa belajar, saudaraku. Dan roh lemah lembut inilah saudara sebagai wadah untuk kita bisa memiliki yang namanya pengetahuan, pengertian, dan yang namanya hikmat. Lalu kemarin kita bahas saudara tentang hati nurani yang murni. Saudaraku, ini bagian daripada roh saudara. Saya percaya ketika seseorang memiliki hati yang lemah lembut dan hati nurani yang murni, maka begitu mudahnya bagi Roh Kudus untuk menuntun kita, ya kan, kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu pada hari ini saya berikan judul khotbah saya bagaimana membuat satu keputusan yang bijaksana. Dengan kata lain, bagaimana hidup sesuai dengan rencana Allah atau kehendak Allah. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan, ya kan, firman Tuhan pada hari ini dan juga doa pujian. Siapkan hati kita, mari kita mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Berikan kami konsentrasi di mana kami bisa berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu,
Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan buat tiap kami. Berbicara secara khusus, secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih yang kudus. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau baik. Haleluya. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari sekali lagi katakan. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Sekali lagi. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari sekali lagi. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah.
dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari buka suaranya. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah Dia, saudara. Sembah dan puji. Sembah Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Sembah dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu, sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah sembah Dia, saudara. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat Yesus. Sembah Dia, saudara. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Suaranya saudara, minta Dia penuhi dengan Roh Kudus-Nya. Berbahasa roh saudara. Raja Yes. Keluarkan suaranya. Oh ya lama 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 lama. Biarlah Roh Kudus jamah siap hati, jamah lidah kami, jamah pikiran anak. Penuhi dalam nama Yesus. Lama 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 lama. Oh ya lama 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 oh ya lama 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 lama. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great
How great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Mari buka suaranya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. Mari angkat tanganmu semuanya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. And all you see, how great is our Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Engkau sedang ya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau lembutkan roh kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat-Mu. Beri kami hikmat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh nama laba-laba-laba-laba-laba, dalam hadirat-Mu ini kami minta Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat mengambil keputusan-keputusan
yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara mulai berdoa. Apa yang menjadi saudara mungkin sedang berdoa untuk mengambil satu keputusan. Oh ya laba untuk mencapai, untuk melakukan sesuatu. Oh ya laba apapun itu keputusan. Oh ya laba di menara doa ini bawa dalam doa, minta hikmat Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan. Oh ya Tuhan, aku berdoa biar setiap keputusan yang diambil anak-anak-Mu semuanya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu beri damai sejahtera-Mu, beri damai sejahtera, beri ketenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang ya Tuhan, tuntun kami. Mari Roh Kudus, urapi kami, lawat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, kehidupan rohani kami, kehidupan jasmani kami Tuhan. Ya Tuhan, hubungan sosial kami dan juga keuangan kami serahkan kepadamu. Tuhan, di menara doa ini kami minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau memberkati kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan buat berhasil. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa ngerti apa yang harus kami putuskan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Beri kami kecerdasan, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara emosional, kecerdasan ya Tuhan intelektual, kecerdasan ya juga secara sosial Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bingung ya Tuhan. Ya Tuhan yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Beri ya Tuhan ketenangan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah ya Tuhan Engkau buat rukun ya Tuhan. Setiap keluarga-keluarga. Ya Tuhan setiap bisnis-bisnis ya Tuhan usaha anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Karir mereka semuanya. Masa depan studi anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih kami berdoa. Berkat-Mu turun untuk jodoh daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus tuntun hidup kami. Roh Kudus beri firman. Roh Kudus pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Roh Kudus kondisikan keadaan-keadaan yang tepat. Oh ya Roh Kudus beri kami kemampuan untuk bisa ya Tuhan berbicara dan mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih. Sungguh ya Tuhan hidup kami hanya ingin melayani. Banyak orang bisa diselamatkan. Ya Yesus terima kasih Tuhan. Oh ya laba. Berdoa saudara. Berdoa. Yes. Minta tuntunannya Tuhan. Oh ya laba. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan peganglah, oh haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus.
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari sembah Dia, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan, untuk jamahan-Mu. Ketika kami mulai berdoa, kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Engkau perbaharui hati kami. Engkau perbaharui pikiran kami ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap hati kami. Makasih Tuhan. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit, yang menantikan kesembuhan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, yang bingung ya Tuhan, yang cemas, biarlah Tuhan berikan ya Tuhan hati yang teguh, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya ingin bagikan saudara satu firman mengenai bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Nah memang ada 4 cara saudaraku ya untuk mengambil keputusan, ya kan? Kita mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya kita nggak tahu nih, kita mau kemana. Kita nggak tahu apa yang kita kerjakan ini bisa jalan nggak, bisa berhasil nggak. Karena kita nggak tahu, semua ada banyak faktor saudaraku Kristus. Ya kan, seperti orang juga nabur benih saudaraku, belum tentu itu bisa menghasilkan panen saudaraku, investasi saudaraku dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita rangkum saudaraku, ada 4 cara ya kan untuk bisa mengambil keputusan ya kan untuk mencapai tujuan yang kita nggak ketahui itu. Yang pertama adalah dengan cara apa? Ya kan, trial and error. Kita coba itu caranya. Yang kedua kita pakai peta, saudara, peta. Yang ketiga kita pakai kompas penunjuk arah. Nah yang keempat
adalah lewat apa? Persona guide. Saudaraku, misalnya kita ada di satu tempat, saudaraku. Kita mau pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu mau pergi kemana nih. Jadi kita bisa putuskan 4 hal ini, saudaraku. Ya, kita coba aja, pergi aja lah, pokoknya jalan aja. Ya kan, nanti ketahuan kalau nyampe artinya bener, kalau nggak nyampe artinya salah. Nah itu namanya trial and error. Yang kedua kita buka peta, saudaraku. Oh bisa ke sini, nanti ke sini. Yang ketiga lewat kompas, pada penunjuk arahnya. Yang keempat, kita cari orang di situ. Ya kan? Dia kuasai daerah situ. Saudaraku, lalu kita sewa dan kita bayar untuk tunjukin jalan sama dia. Dan itu ada jaminan, pasti kita akan nyampe. Yang keempat ini, saudaraku. Katakan amin. Nah, orang Kristen, dengar baik saudaraku. Apa yang membuat hidup kita, seperti kata firman Tuhan, apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Itu apa saudara? Karena Tuhan memberikan kita apa? Roh Kudus di hati kita. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13, saudaraku, ya, Tuhan Yesus berkata, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, maksudnya Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang, saudaraku. Jadi Roh Kudus ini, saudaraku, ya kan, yang diberikan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau saudara dan saya mempergunakan, maksudnya tanda kutip mempergunakan, biarlah meminta Roh Kudus, tuntunlah hidup saya, peganglah tangan saya, saudaraku. Nah, Dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa di sini? Dia akan memberikan kita pengetahuan. Dia akan buka ini fakta-fakta dan kenyataan, itu pengetahuan namanya. Jadi kita tahu semua kenyataannya, fakta-faktanya apa. Lalu yang kedua, Dia akan berikan pengertian bagaimana mengelola, menafsirkan daripada fakta-fakta yang ada. Oh, datanya gini, datanya begini, faktanya begini, informasinya begini. Kita bisa pakai, ini namanya pengertian. Yang ketiga, hikmat. Dia akan bisa berikan hikmat. Hikmat itu apa sih, saudaraku? Yaitu kemampuan untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang kita miliki. Katakan amin. Itu Roh Kudus yang kerja. Roh Kudus yang akan berikan kepada kita hikmat ini, saudaraku. Nah, banyak orang gagal. Orang Kristen masih gagal. Karena mereka tidak terlalu melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya. Kenapa? Syarat untuk melibatkan Roh Kudus kita sudah belajar kemarin. Harus miliki roh yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang lemah lembut dan rendah hati yang mau dibilangin, yang mau diomongin, yang mau diajarin, yang mau dinasehatin. Katakan amin. Yang kedua, orang yang punya hati nurani yang murni, yang clear, yang jelas, bisa tahu untuk bisa mendengar daripada ini loh suara firman Tuhan. Karena kita bisa tahu firman Tuhan itu dari apa? Kita bisa tahu kehendak Allah dari firman Tuhan, saudara. Dari suara firman Tuhan. Nah, Amsal 1 ayat 33 katakan begini, saudara. Dengar baik. Ini penting sekali, saudaraku. Ya, seseorang dari nggak punya apa-apa bisa punya apa-apa. Seseorang bukan siapa-siapa bisa menjadi seorang yang terkenal karena dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Katakan amin. Orang dari punya semua sampai bisa habis karena dia gagal mengambil keputusan yang bijaksana. Saudaraku, ini tentang keputusan. Hidup kita tiap hari ada keputusan, saudaraku. Nah, oleh karena itu pentingnya memiliki apa? Roh hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kita harus sadar, ya kan, bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk berbicara kepada kita. Katakan, jangan mengandalkan kepintaran sendiri, kebenaran sendiri. Katakan amin, saudaraku. Kita butuh masukan. Kita butuh hikmat. Suara hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu, saudara, itu di dalam Amsal kata bisa ada bersuara di jalan-jalan. Saudaraku. Nah, Amsal 1:33 katakan apa? Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan apa? Aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka.
Sekali lagi, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ya, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Coba kita pikirkan tentang keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Saudara, kita buat sepanjang hidup kita di masa lalu. Coba kita pikir baik deh keputusan-keputusan yang kita ambil nih. Keputusan untuk pilih teman, keputusan untuk pilih kuliah, pilih untuk kita mau pindah ke kota apa, kita mau ambil bisnis apa, mau memulai karir apa, mau keluar dari apapun keputusan saudara pikirkan sekarang, saudara mulai lihat ke belakang, bayangkan. Apakah semua keputusan-keputusan itu sudah benar dan sesuai dengan kehendak Allah? Saya baca satu tulisan, ya, seorang profesor psikologi yang bernama Jennifer Winquist. Jennifer Winquist, ya, dia psikolog ya saudara, sosial, untuk sosial saudaraku, dari lulusan Purdue, lulusan macam-macam, bagus-bagus sekali. Dia ngomong gini saudara, ya, dia tulis begini, kita ini membuat keputusan-keputusan tuh yang kita buat biasanya, kita buat keputusan tuh apa? Berdasarkan apa yang baik menurut perasaan atau mood kita saat itu. Mood kita tuh apa perasaan? Kalau hati mood kita ini, itulah yang bagus. Tuh dia bilang. Yang kedua, kita ambil keputusan berdasarkan apa yang paling mudah, apa yang paling cepat, apa yang bisa membuat anak-anak kita bahagia, apa yang bisa membuat bos kita senang, apa yang membuat masalah itu cepat selesai. Itu keputusan-keputusan yang kita ambil biasanya. Kita memutuskan membeli sesuatu. Nih Jennifer bilang berdasarkan apa yang kita inginkan saat itu. Bukanlah menabung lebih dulu untuk apa yang kita perlukan. Sehingga kita selalu mengalami kegagalan dalam keuangan. Kita beli, dia bilang gitu kan. Pokoknya kita beli dulu apa yang kita mau saat itu juga. Bukannya nabung, ngumpulin duit dulu untuk membeli apa yang kita perlukan. Nah dia ngomong ini benar juga saudara. Yang kedua dia bilang begini, yang untuk soal nikah. Ya kan, kita memutuskan Mr. Karena ini bahasa Inggris ya. Mr. Right Now. Tahu gak right now, Mr. Right Now itu, Mr. atau Mrs. Right Now itu. Pokoknya kita nikah dengan orang yang hari ini dah yang ada. Bukannya menunggu atau menanti Mr. Right. Tuan yang tepat. Atau nyonya yang tepat. Kebanyakan dari kita tuh terlalu terburu-buru ingin cepat dapat kerjaan. Bukannya mempersiapkan diri untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan lebih dulu. Nah dia bilang gitu. Kalau kita ingin menjadi seorang yang berhasil, maka kita harus membuat rencana untuk sukses dengan membuat keputusan yang bijaksana. Nah dia berkata begini saudaraku. Keputusan yang bijaksana bukanlah keputusan yang diambil tergesa-gesa. Kita udah tahu sebenarnya. Cuman kita gak lakukan. Ya gak boleh terburu-buru. Kalau kita mau ambil keputusan, kuasai diri dulu. Jadi tenang. Supaya kita doa dulu. Saudaraku, jangan terburu-buru. Yang kedua, keputusan yang bijaksana bukanlah keputusan yang diambil bersifat kekanak-kanakan gitu loh. Ya kan, hanya untuk lihat ke anak-anak kan taunya hari ini lihatannya pendek gitu. Enggak ngelihat jauh, panjang, enggak mikir panjang. Mikirnya pendek kalau anak-anak. Kalau orang dewasa kan mikirnya panjang, banyak faktor yang dipikirkan. Betul gak saudara keputusan? Nah ini penting. Ya kan? Keputusan yang bijaksana itu didasarkan pada apa? Perencanaan yang matang. Kerja keras, pengorbanan, dan karakter yang kuat. Kalau kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana, maka keputusan itu akan mendatangkan upah yang sangat besar. Katakan amin. Saudaraku. Nah Yakobus 1 ayat 5 katakan begini saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kita butuh hikmat. Hikmat itu apa? Kemampuan. Ya saudara, untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Berdasarkan apa? Fakta-fakta, keadaan-keadaan, informasi-informasi yang kita tahu. Ya kan, itu namanya pengetahuan. Berdasarkan dan apa? Pengertian. Tafsiran daripada informasi ini. Gimana kelolanya. Orang-orang di dunia ini menghabiskan katanya tuh jutaan bahkan miliaran rupiah untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan Roh Kudus. Tuhan beri kita Roh Kudus saudaraku. Dia yang tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Tuntun kebenaran. Mau ke dokter, mau pilih dokter yang mana. Mau join bisnis. Sama siapa? Kalau benar-benar kita memang tanya, doa, harapkan dia. Nanti saya akan jelaskan ada 7 prinsip penting untuk mengambil keputusan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kita tanya Roh Kudus gimana? Supaya Roh Kudus bisa tunjukin. Saudaraku, ini saya coba belajar. Makanya saya didorong lagi, ini loh. Jumat ini kita bicara tentang keputusan. Sebelumnya bahas dulu tentang apa? Orang yang bisa ambil keputusan bijaksana. Pasti orang ini lemah lembut dan rendah hati. Orang ini jaga hidup hati nurani yang murni. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, ada 7 prinsip penting untuk mengambil keputusan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Coba perhatikan saudara sini. Sebenarnya sederhana, saudara sudah tahu. Tinggal dipraktekkan. Yang pertama, kita harus belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Percaya sama Tuhan. Percayanya gimana? Coba kita lihat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Percayai. Gimana caranya mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Perhatikan saudara. Kalau saya dapat pengertiannya begini. Untuk percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya harus memikirkan. Saya harus terus mengisi pikiran saya. Dengan pikiran-pikiran apa saudara? Kalau soal mau ambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, saya isi biasanya dengan Yeremia 29:11. Apa? Aku tuh punya rencana-rencana. Aku punya rencana atas hidupmu Sabta. Bukan rencana atau rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan. Ya kan apa? Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan, masa depan. Yang penuh dengan apa? Pengharapan. Katakan amin. Untuk bisa sampai kepada rancangan ini yang aku dapat ya, rancangan aku. Aku punya rancangan baik buat kamu, bukan rancangan buruk. Supaya kamu sampai kepada rancangan ini, penggenapan janji ini, Yeremia 33 ayat 3. Katakan apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan apa? Menjawab. Dan aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kamu pahami, hal-hal yang kamu tidak duga. Katakan amin. Ini isi terus. Isi pikiran. Percaya. Percaya itu artinya apa? Bagian dan tanggung jawab kita kalau kita baca dalam Amsal pasal 3 ini saudaraku. Adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ya. Nah, nanti Tuhan sendiri akan menyatakan apa? Kehendaknya dalam hidup kita. Maka dia akan luruskan jalan kita. Katakan amin. Dia luruskan jalan kita. Itu paling pentingnya gini. Jadi Tuhan tuh yang mau juga kita buat rencana dulu deh. Kayak saya tuh ngelihat saudara dalam hidup saya. Paling kita harus punya cita-cita dulu. Setelah kita punya cita-cita, punya rencana.
Lalu kita mulai. Kan saudara yang ngerti tentang manajemen, saudara pernah belajar manajemen, ada istilah POAC. P-nya planning, rencana, O-nya organizing, ya, organisasi bagaimana siapa kerja apa. Ya saudara, siapa tanggung jawabnya apa, itu O-nya, ya kan? A-nya actuating. Jadi kita harus ini kan, ya kan, mengarahkan dan lain sebagainya. Baru yang terakhir apa? C-nya apa? Controlling, lihat. Jadi istilahnya sini sudah. Pokoknya mulai dulu apa yang bisa kita kerjakan. Nanti di dalam perjalanannya Tuhan akan balikin kita. Saya punya cita-cita bukan jadi pendeta, tapi saya udah punya cita-cita. Saya kerjakan cita-cita saya dengan segenap hati. Di dalam perjalanannya Tuhan meluruskan jalannya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Setelah saya jadi pendeta, saudara, saya punya cita-cita mau punya jemaat, ya kan, yang bisa saya gembalakan, punya gedung gereja. Pokoknya mulai dulu melangkah. Tetapi pada dalam perjalanannya Tuhan bicara lewat berbisiklah, lewat orang-orang nasihat. Pentingnya dijaga adalah apa? Roh yang lemah lembut, rendah hati nuraninya tulus, murni. Katakan amin. Jalan. Terus prinsipnya adalah apa, saudara? Motifnya adalah apa? Bukan untuk pencapaian. Karena Tuhan gak cari performance ya. Tujuannya adalah ingin melakukan kehendak Allah. Dan memuliakan Allah. Bukan untuk dibilang, wah hebat ya. Pendeta hebat. Gerejanya gede. Itu gak boleh kayak ke situ. Oh cuma gak ke situ. Oh jemaatnya banyak. Gerejanya enggak gitu. Ini harus mulainya. Artinya mempercayakan segenap hati adalah. Artinya apa? Ada 3 hal yang gampang dah. Kita mau trust, kita mau depend, kita mau obey sama Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita mau ambil keputusan, awali dulu percaya. Bahwa dia pasti tolong kita. Untuk membawa kita sampai kepada tujuan itu. Katakan amin. Dia akan bawa kita sampai kita masuk dalam kerajaannya. Selamat masuk dalam kerajaan Allah. Kemarin istilahnya di dalam kitab surat Timotius. Dia yang memulai, dia akan bisa menyelesaikannya. Percaya itu. Katakan amin saudaraku. Percayai. Gak akan tengah jalan. Mungkin saudara sebagai panggilannya sebagai seorang apa. Saya ambil keputusan apa. Saya sudah ambil keputusan ini mau cari ini untuk menikah. Katakan amin saudaraku. Lalu saudara ambil keputusan untuk menikah dengan dia. Di dalam perjalanannya mungkin ada badai. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Dia yang memulai, dia akan berikan kasih karunia. Untuk bisa menyelamatkan, memelihara dan memberkati pernikahan kita. Walaupun kita bisa jatuh bangun dalam pernikahan. Mungkin saudara sudah ambil keputusan dalam bisnis kah, dalam pelayanan kah. Mungkin sekarang gagal total. Gak sesuai dengan rencana. Percayai Tuhan dengan segenap hati saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya, berarti jalanin. Jatuh bangun lagi. Tapi yang penting jaga nih lemah lembut dan rendah hati. Gak usah gengsi, gak usah malu. Gak usah keras. Karena Tuhan gak bisa tolong kalau kita keras, kita sombong. Ya kan? Gak bisa kerja. Tuhan juga gak bisa kerja kalau kita gak tulus. Yang kedua, saudaraku, gimana caranya? Roh Kudus sudah tuntun kita, saudaraku. Dia berikan kita keputusan-keputusan sampai kita bisa berhasil. Yang kedua, kita harus belajar mentaati Tuhan untuk perkara-perkara yang kecil. Mulai dari yang kecil dulu, katakan amin. Ya kan? Yang kecil, saudara setia tekun. Jadi keberhasilan itu adalah mulai dengan yang kecil, lakukan dengan konsisten. Ya kan saudaraku, secara konsisten kita lakukan saudaraku. Ya kan, konsisten, lakukan dengan tekun, terus menerus.
Saya baru sharing sama istri kan. Ya kerjaan saya sih dari dulu jadi pendeta cuman di Menara Doa. Tetapi dampak Menara Doa saya melihat. Dari mulai cuman berapa orang Menara Doa tiap hari. Jam 10 sampai jam 12. Sejak saya full time gak ada yang saya kerja. Cuman doa aja, muji nyembah. Doa, sharing firman sebentar. Di ruangan yang kecil dengan beberapa orang. Itu dilakukan terus konsisten. Terus disiplin terus. Ya kan? Dan kita melihat bahwa rupanya Menara Doa yang cuma dihadiri 5 orang, 7 orang, 10 orang pada waktu itu. Sekarang bisa menjadi Menara Doa yang bisa disebarluaskan, disiarkan secara online ke seluruh dunia. Setiap orang yang bisa berbahasa Indonesia bisa dengarkan itu. Dan dampaknya adalah apa saudara? Terjadi penuaian jiwa. Tuhan kasih fasilitas untuk pelayanan. Saudara mulai. Saudara, yang intinya apa? Kita mau belajar taati Tuhan. Seperti Daud, kita harus punya sikap hati seperti Daud, saudaraku. Daud dia tulis dalam Mazmur 40 ayat 9. Katakan apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan apa? Kehendak-Mu. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya tulis begini saudaraku. 90% masalah dan halangan sehingga kita tidak mengerti kehendak Allah. Lalu kita mengambil keputusan yang salah karena kita ini tidak suka mentaati suara firman Tuhan. Tuhan kasih perintah ini, kita gak mau dengarkan, kita gak mau lakukan. Istilahnya tuh yang khotbah Bapak Pendeta yang viral itu, saudara, saya gak tahu nama Bapak Pendetanya siapa. Saya terkekek-kekek berkali-kali saya nontonin itu. Pendeta ini dia bilang begini saudara, saya ini pernah jadi ketua Panwaslu. Dia bilang kaget juga kok pendeta ya kok Panwaslu. Dia bilang 1-2 daripada jemaat saya, dia bilang datang. Dia bilang itu. Mereka datang mau menjadi anggota dewan. Dia bilang anggota dewan. Dia tanya, Bapak Pendeta, ya kan? Apa saya ini bisa jadi anggota dewan? Pak Pendetanya jawab saudara katanya, ya kan? Macam Bapak begini tidak bisa, dia bilang. Macam begini, orang macam begini tidak bisa, dia bilang gitu. Kenapa Bapak jawab seperti itu? Dia bilang tidak bisa. Bukan doakan supaya berhasil, malah kok doakan gagal. Saya yakin tidak bisa. Pasti gagal, dia bilang gitu kan. Kenapa tahu? Bapak, saya minta tolong Bapak untuk menjadi diaken di gereja ini yang cuma 20 kakak. Bapak tolak. Bapak tidak mau. Bapak tidak mau urus. Iya kan? Sekarang Bapak mau urus kami semua satu kabupaten. 20 kakak saja Bapak tidak mau urus. Ini mau urus satu kabupaten lagi. Dia bilang gitu. Saya yakin Bapak tidak jadi anggota dewan. Dia bilang gitu. Habis pemilu ternyata jemaatnya ini datang lagi ke dia. Dia bilang dia tidak terpilih. Dia datang lagi, dia bilang ternyata mulut Bapak itu panas. Dia bilang, saya nggak tahu apa arti mulut panas. Bapak Pendeta ini mulutnya panas sekali, dia bilang gitu. Pak Pendeta bilang ternyata ya bukan soal mulut saya panas atau tidak. Kalau kau setia pada perkara kecil 20 kakak, Tuhan beri satu kabupaten. Dia bilang gitu. Ya kan, seringkali kita mau, saudaraku, gini ya. Saya tuh kadang ada orang bilang gini, ya kan, kalau Tuhan giniin, ya kan, kita tuh nggak mengerti kehendak Tuhan karena kita ini suka, saya mau pakai lagi, kayak main game gitu sama Tuhan, main-main. Kita suka mempermainkan Tuhan. Karena kita berkata Tuhan tunjukin dulu apa yang menjadi kehendak-Mu. Nanti saya putuskan, saya mau lakukan atau tidak. Tunjukin dulu. Seperti kok Tuhan tuh enggak. Tuhan tuh cuma mau nunjukin kehendaknya. Dia memberitahu rencananya.
kepada orang yang sungguh-sungguh yang memang mau melakukan kehendaknya. Kalau dia lihat kita nggak yakin mau lakukan, dia nggak akan tunjukkan. Kalau dia nggak tunjukkan saudara kehendaknya, saudara kita ambil keputusan, pasti keputusan itu tidak sesuai dengan kehendak dia. Keputusan tidak sesuai dengan kehendak dia, itu pesan itu kan merugikan kita dan merugikan banyak orang. Saudara, Tuhan mau kita memiliki hati seperti Daud yang berkata apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena apa? Firman-Mu, Taurat-Mu ada di dadaku. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami pembaharuan budi. Saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa saudara? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita semakin serupa dan selaras dengan Tuhan, maka akan lebih mudah bagi Roh Kudus untuk memimpin kita yang hidup sesuai dengan apa? Kehendak Dia. Katakan amin saudara. Nah kata kuncinya adalah, saudara kalau saudara doa, saudara membangun kedekatan keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, doa muji nyembah entah di menara doa online ini atau saudara sendiri, harus tujuannya adalah menghasilkan pembaharuan budi. Apa pembaharuan budi? Perubahan pikiran dan perubahan hati. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini pembaharuan budi. Setiap hari seperti kemarin saya bilang, kalau kita mau terus saudaraku memperbaharui, diperbaharui, maka level daripada hati nurani kita itu makin naik. Semakin tinggi hati nurani. Kena tegur dikit kita berkata ya amin, aku ampuni aku Tuhan, aku roba. Nah di sini saudaraku, ketika kita mulai makin peka, saudaraku, makin peka dengan suara hati nurani kita, semakin mudah Tuhan berbicara kepada kita. Kita tahu roh terdiri dari 3 unsur, seperti juga jiwa 3 unsur. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Roh itu apa saudara? Kita sudah belajar hati nurani. Semua orang yang sudah diselamatkan maupun belum diselamatkan, rohnya ada hati nurani. Tetapi saudara ada yang kedua nih, yang ketiga. Yang kedua dan ketiga itu hanya orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah lahir baru. Yaitu apa saudara? Fellowship. Seseorang bisa fellowship dengan Allah itu kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga adalah apa? Intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk bisa mengerti. Ini loh suara Tuhan, ini loh kehendak Tuhan. Dan 3 ini saudaraku gak bisa pisah-pisah. Saudara dan saya bisa dengar, intuisi kita bisa berjalan karena kita punya hati nurani yang murni. Hati nurani kita murni membuat kita bisa mudah fellowship sama Tuhan. Fellowship kita menghasilkan intuisi. Katakan amin. Semakin sering kita fellowship, sering dengar, saudara, lalu kita terus mau bertobat, hati nurani kita makin murni. Saudara bisa dikatakan amin saudara. Ini penting, roh ini jaga. Setiap orang yang ngomong sembarang, ngomong gak bener, semua mikir gak bener, dibiarin, itu pasti ada suara hati dia bunyi. Saudara, ini kan kalau ini bunyi kita harus berhenti. Kita berpikir sedang Tuhan ampun ya. Nah disinilah nanti akhirnya level pengenalan kehendak Allah itu makin meningkat. Saudaraku, ya kan? Apa yang baik meningkat ke apa yang berkenan. Dari apa yang berkenan meningkat kepada apa yang sempurna. Yang ngerti katakan amin. Kalau level ini saudara, saya percaya ketika saudara hadir, mungkin saudara disuruh pimpin doa, cuma doa makan saja.
hadirat Allah juga kuat. Kalau saudara punya rohnya 3 ini, dijaga benar. Saudaraku, ya kan, hati nuraninya bagus. Fellowshipnya dapat, intuisinya bekerja. Saudara, jiwanya pasti tenang, pikirannya selaras dengan pikiran Kristus. Karena dia ngerti kehendak Allah. Perasaannya, itulah perasaan kasih dengan Kristus. Saudara, kehendaknya, yaitu kehendak Allah. Dia taklukkan dirinya. Tubuhnya pasti seger, sehat. Gak lesu, saudaraku. Karena Tuhan mau pakai tubuh ini. Saudaraku, katakan amin. Ya. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, itulah. Ya kan? Jadi harus fellowship, harus intim. Keintiman menghasilkan perubahan. Orang berkata, aku intim. Tapi kok kelakuannya enggak? Tanda kutip, saudara. Ya kan, pertanyakan. Yang keempat, kita harus berdoa, membaca Alkitab dan merenungkannya untuk mendapatkan hikmat Allah. Kalau kita mau ngambil keputusan, saudaraku, kita harus berdoa, minta hikmat. Tadi kan dikatakan minta hikmat. Lalu saudara baca Alkitab. Kenapa? Ya kan? Karena kehendak Allah itu ditemukan di dalam Alkitab. Kita bisa tahu kehendak Allah itu di mana? Di sini. Kita harus tahu. Saudaraku, makanya dalam Kolose 1 ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima apa? Segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui apa? Kehendak Tuhan dengan sempurna. Harus ada doa. Nah, kehendak Tuhan yang sempurna kita bisa temukan di mana? Di Alkitab. Saya pernah bersaksi dan berulang-ulang bersaksi, saudaraku. Ya kan? Bahwa apabila saya mau ngambil keputusan, selain saya berdoa, saya tuh selalu minta penegasan dari ayat firman Tuhan. Apapun, saudaraku, apapun. Ya, dalam doa. Ya kan? Setiap kali kita hendak mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, itulah saat yang tepat bagi kita untuk berdoa dan melakukan apa? Pendalaman Alkitab. Kalau baca Alkitab pelan-pelan. Tapi yang nggak bisa gini gue, kan ada orang bilang gitu, kalau mau baca Alkitab mau cari kehendak Tuhan, Pak, begini Pak. Doa dalam nama Yesus, buka. Terus saya merem, tak gitu kan. Ya enggak gitulah. Itu pendeta-pendeta banyak. Yaudah khotbah, akhirnya apa? Ya saudara, ya akhirnya suruh bunuh diri. Karena kan mau cari kehendak Tuhan gimana lunasin utang, beda. Lalu ya kan dapatnya ayat-ayat bunuh diri. Bukan itu saudara, bukan itu. Saudara Yesus, ya kan? Ya kita baca seperti biasa. Kalau saya baca Alkitab kan tiap hari itu ngurut gitu saudara. Ya kan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau udah selesai balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Itu tiap hari saya. Tapi nanti pada waktu pembacaan itu bisa dapat. Atau tiba-tiba kita sedang baca satu buku renungan, tiba-tiba ini dapat. Ya saya pernah cerita bahwa ketika kita berdoa untuk tanya kehendak Tuhan, Tuhan tuh mau kasih anak atau tidak buat kami. Karena kami sudah menikah sekian tahun belum punya anak. Nah saya dapat kehendak Tuhan dari Alkitab. Ya, Kejadian pasal 22. Aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan keturunanmu. Kata keturunan itulah yang jadi rema buat saya. Saudara Kristus. Ya, saya bersaksi begini. Saya menikah pun saya minta. Ya kan? Saya menikah, saya pindah bekerja ke Palembang. Mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu jadi gembala jemaat GBI di sini. Mengerjakan proyek-proyek besar ya kan di gereja ini. Saudaraku, selalu saya doa dan saya coba pelajari Alkitab. Tuhan apa konfirmasinya buat saya? Saudara Kristus. Dan itu dapat. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah yang kelima adalah kita harus mendapatkan yang namanya apa? Pengetahuan, pengertian, ya kan? Harus pengetahuan tentang keputusan ini. Maksud saya gini saudaraku, maksudnya gini.
Baca dulu ayatnya deh. Amsal 23 ayat 23. Kita baca. Ini untuk ambil keputusan. Supaya gak salah ambil keputusan. Mau ambil keputusan untuk menikah, untuk sekolah, untuk pindah, untuk pelayanan, untuk bisnis, untuk karir. Apapun dalam hidup kita saudaraku. Ya kan? Ini guidance-nya, pedomannya buat setiap kita. Saudaraku. Jadi kita baca Amsal 23 ayat 23. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan apa? Hikmat, didikan, dan pengertian. Apa arti ayat ini saudara? Maksudnya gini, beli berapapun harganya. Katakan amin saudaraku. Ini belinya tanda kutip ya, saudaraku. Ya kan? Dan jangan jual kebenaran, tapi beli kebenaran. Ya kan? Beli hikmat, beli didikan, beli pengertian. Maksudnya dapatkan itu semua. Nah beberapa orang berpikir begini, cara yang paling rohani untuk mengambil keputusan adalah dengan apa? Mengalir saja ngikutin aliran. Mengalir saja ngikutin arus. Saya rasa Alkitab gak ajarin itu. Suruh mengalir aja lah. Kita lihat nanti. Kita enggak. Saudara tahu, ada 3 kata kunci yang sering disebut di dalam kitab Amsal. 3 kata. Katanya apa? Pertama, namanya apa? Pengetahuan. Yang kedua apa? Pengertian. Yang ketiga apa? Hikmat. Apa artinya pengetahuan? Pengetahuan adalah apa? Kumpulan dari apa? Fakta-fakta. Yang kita sebut namanya inilah informasi. Kumpulan daripada seluruh informasi. Fakta-fakta. Studi-studi, riset-riset. Hasil riset itu yang namanya pengetahuan. Katakan amin. Ya kan? Istilahnya sekarang ini. Menurut data Departemen Kesehatan. Ya kan? Jumlah orang yang terpapar COVID per bulan Mei tanggal sekian berjumlah sekian orang. Itu namanya apa saudara? Informasi, fakta, data. Kalau kita dapatkan namanya pengetahuan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Kalau saudara mau ngambil keputusan soal apa nih? Soal menikah, mau menikah aja paling gampang. Saudara harus dapatkan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Kumpulkan fakta tentang dirinya. Ya kan saudara? Informasi tentang dirinya. Kenyataan-kenyataan. Apa seleranya, apa kebiasaannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana cara dipandang dia soal duit. Bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Paling bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Dia hormati orang tua atau tidak. Patokannya itu saudaraku. Kalau dia hormati orang tua, maka kita sedang menikah dengan orang yang akan diberkati dan panjang umur. Kalau dia bisa hormati orang tuanya, dia akan hormati mertuanya. Yaitu orang tua kita. Itu cek. Itu sebenarnya pengetahuan. Bagaimana dia ada kerjaan enggak? Bagaimana dengan uang dia? Dia punya tabungan atau dia punya utang? Kita seumur hidup mungkin sampai hari itu tidak pernah yang namanya kenal istilah utang. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang pasangan kita, lalu pasangan kita, tiba-tiba kita menikah, kita jadi orang yang ikut beban utang. Utang dia jadi utang kita. Saudara tahu pengetahuan. Yang kedua adalah pengertian. Artinya berdasarkan pengetahuan, fakta-fakta, data-data ini, kita dapat pengertian. Oh orang itu gini tuh. Sifatnya begini toh. Sekarang kita bandingkan sama diri kita. Cocok gak kita? Kita akan hidup sama dia sampai akhir hayat kita. Setelah saudara dapat pengertian, lalu hikmat. Minta hikmat ini keputusan kan berdasarkan pengetahuan dan pengertian ini. Hikmat ini ada kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Saudaraku. Jadi nggak bisa cuma ngalir. Misalnya kita kayak saya nih misalnya saudara. Mau bangun gedung gereja. Mau buka gereja. Saya lihat dulu. Kalau saya buka gereja baru. Ada nggak orang yang akan saya tempatkan di sana. Untuk jadi gembala. Siap nggak dia? Akan maju nggak kalau dia pegang? Berapa orang yang punya hati untuk di sana? Ada nggak jemaat yang haus rindu untuk
adanya gereja yang suka doa pujian penyembahan. Itu bicara baru pengetahuan tuh. Kumpulin dulu data-data ini. Setelah dapat baru kita tafsirkan. Ini namanya pengertian. Oh, jemaat daerah sini kalau kita bukan ini gini. Lalu hikmatnya adalah keputusannya itu apa? Saya bisa dapat sini, katakan amin saudara. Ini hal-hal yang seperti itulah. Kita mau apapun saudara. Ya kan menikah, buka pelayan, bisnis. Makanya kan kenapa lembaga riset. Orang mau, mungkin saudara tahun 2024 mau mencalonkan diri jadi presiden kah? Atau mau jadi wali kota. Itu kan keputusan. Putusan itu harus berdasarkan hikmat kan. Tetapi berdasarkan apa? Pengetahuan dan pengertian. Untuk dapatkan pengetahuan, saudara bayar lembaga riset. Untuk cari data-data. Kira-kira nih masyarakat ini seleranya apa, gimana, ininya apa. Lalu untuk bahan kampanyenya itu apa. Dapat pengertian. Keputusan maju atau tidak. Berapa. Ini maksud saya gini. Walaupun kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita. Karena kalau saudara suka baca kitab Amsal. Amsal bicara pengetahuan, pengertian dan hikmat. Seringkali kita orang Kristen cuma kita harus punya hikmat lah. Apa benar punya hikmat? Orang punya hikmat pasti udah punya data dan informasi. Punya pengertian tentang data dan informasi itu. Lalu dia sudah ambil keputusan itu benar. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Sudah dapat, saudara bisa mengerti sini? Amin. Yang keenam, kita harus memiliki apa? Pengharapan yang besar. Kalau saudara mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, saudara harus punya pengharapan yang besar. Maksudnya apa? Punya doa yang besar, pengharapan yang besar. Selain nggak tinggalkan yang tadi ya, saudaraku. Mazmur 37 ayat 4 katakan, dan bergembiralah, baca keras, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara dengar baik nih, ini penting nih buat saudara tahu. Ini saya imani, saya percaya ini, kata-kata ini saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memberikan kepada saudara bukan hanya apa yang saudara butuhkan, tetapi juga apa yang menjadi keinginan hati saudara. Syaratnya adalah apa? Saudara harus komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin saudara. Ini kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Ini bicara tentang kita sudah dapatkan keputusan. Ini keputusan yang bijak. Yang ketujuh kita baca sama-sama saudara. Kita lihat sini. Yang terakhir ya. Kita harus mengerti bahwa keadaan-keadaan dapat menegaskan kehendak Allah. Maksudnya gini, keadaan-keadaan ini Tuhan gak mau, ini Tuhan mau. Amsal 16 ayat 1. Manusia boleh membuat rencana, tetapi apa? Allah yang memberi keputusan. Keadaan. Kok tiba-tiba saya sudah merintis karir untuk jadi pegawai negeri. Saya sudah mendapatkan pendidikan lanjutan saudara. Tiba-tiba kok kena sakit. Drop out. Ya kan sakit mau coba sekolah. Gak boleh. Di drop out. Ini lagi. Keadaan-keadaan menyebut. Oh ini kehendak Tuhan. Bukan jadi pegawai negeri. Oke saya coba lagi. Untuk ngerintis. Jadi akuntan publik lah. Meriksa. Saya kerja lah. Saya jadi pengusaha lah. Ya Tuhan biarin. Pada satu hari Tuhan luruskan jalan. Ini loh kehendak aku. Kamu jadi pendeta. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Ya kan saudara bilang ini. Ya kan pacaran. Udah sebar undangan. Sudah DP sana sini. Tiba-tiba satu keadaan. Yang berkata bahwa ini harus batal. Sedih hancur. Ini ada yang terjadi. Luka, nangis, waduh malu dan lain sebagainya. Tetapi saudara,
Sekian tahun kemudian dia bersaksi, aku tahu sekarang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin. Aku di PHK, aku gak ada salah apa-apa, prestasi aku bagus. Justru orang yang tidak punya prestasi, yang merugikan perusahaan, justru masih disimpan dia. Aku yang di PHK. Remuk, itu keadaan-keadaan yang menegaskan tentang kehendak Allah. Keadaannya bisa keadaan yang bagus, keadaan yang gak enak. Kehendak Allah bisa berkata ya. Tuhan bisa berkata ya, bisa berkata tidak. Tuhan bisa berkata tunggu. Atau Tuhan berkata ayo bertumbuh dulu. Katakan amin saudara. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa saudaraku, keputusan kita itu akan menentukan. Saya berdoa kita bisa mengambil keputusan. Kita mau berkata Roh Kudus, biarlah Engkau hadir selalu dalam hidupku. Dalam setiap langkah dan keputusan yang aku ambil. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Tuh Roh Kudus, tolong aku. Pimpin aku. Dan aku tahu sepanjang aku dipimpin oleh Roh Kudus, maka Allah akan menyediakan segala yang aku butuhkan. Karena kalau Engkau yang mimpin, aku bisa hidup sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Kekerasan dan kesombongan kami Tuhan. Tuhan hari ini kami minta Bapa, beri kami ketajaman, kemampuan, hikmat untuk bisa mengambil keputusan. Berdasarkan ya Tuhan pengetahuan, pengertian yang kami dapatkan dari Tuhan sendiri. Bapa, di dalam nama Yesus berkat-Mu turun ke setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk menara doa ini dan pelayanan di gereja ini Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan. Biarlah perjamuan ini Tuhan menegaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis para Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.